siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke ini ya, masuk ke acara intinya, izinkan saya untuk sedikit membacakan urutan acara pada malam hari ini. Nah, yang pertama adalah pembukaan, terus nanti akan ada sedikit penyampaian dari penulis buku ini, yaitu Ustadz Anton Ismunanto ya. Nah, setelah nanti ada sedikit pengantar, nanti akan ada sesi pemaparan dari para panelis. Nah, di sini alhamdulillah para panelis sudah hadir semua ya. Ada Mbak Dewi Setiawati. Mbak Dewi Setiawati itu aktivitasnya sebagai pendidik, guru SD. Terus Mas Alvin Kodri Lazuardi, itu beliau sekarang kesibukannya adalah menulis buku dan sebagai staf pengasuhan PP Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan juga berstatus sebagai mahasiswa pasca UMP. Kemudian ada Mas Rifki Maulana, beliau salah satu orang yang sangat gemar dalam dunia perbukuan ya. Terus ada Mas Rahman Satrio Wicaksono. Nah, beliau adalah pendidik dan penyuka buku. Nah, sebagai sedikit ini ya, pantikan. Jadi buku Memoir Santri Pemikiran ini di Gaza, di penerbitan Gaza, ini pernah dicetak sebanyak 2 kali. Cetakan pertama itu covernya warnanya coklat putih, dan untuk cetakan kedua itu yang sekarang warnanya merah putih ya. Jadi sudah 2 kali cetakan seperti itu, luar biasa. Dan di buku ini itu menceritakan tentang pengalaman dari penulis Ustadz Anton Ismunanto mengenai pengalaman beliau selama mengikuti program kaderisasi ulama di Universitas Darussalam Gontor. Nah, Ustadz Anton Ismunantonya, alhamdulillah di sini sudah hadir ya. Nah, kepada Ustadz Anton kami persilakan untuk memberikan pengantar. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kawan-kawan sekalian, ada Vicky, ada Tio, kalau dengan Tio kan di Bentala ya. Terus kemudian ada Rifki, ada Alvin, terus ada Mbak Dewi, ini saya salam kenal. Terus dan teman-teman sekalian yang lainnya, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu. Ini mau membincang, menggibah buku. Ya buku itu seperti itu ya. Jadi dulu cuman sekedar catatan-catatan ringan saja, karena di sana kan 6 bulan ya. Kalau membuat catatan ringan itu kan untuk waktu yang tidak terlalu lama, itu kan nafasnya ada. Beda kalau ceritanya misalkan 6 tahun itu, kayak Alvin kalau di Gontor 6 tahun buat catatan kan capek juga tangannya kan, bisa kemang gitu. 6 bulan kan cepat saja. Terus kemudian saat itu ketika buat catatan tuh ada penerbit indie, namanya kalau mungkin pernah tahu dengan segala cerita di belakangnya itu, namanya Anomali itu. Bilang, Mas itu ya kan ngerekamnya kan di status Facebook gitu. Itu dibanyakin ya, nanti mau tak terbitkan tuh. Iyalah saya bilang. Tapi kemudian qadarullah, karena keluarganya sedang ada problem, karena kebetulan qadarullah anaknya itu terlahir tidak sempurna semua, akhirnya kemudian pindah ke Kalimantan dan sebagainya. Begitu sudah jadi dokumen saja, terus tiba-tiba kok gimana ceritanya, dulu Vicky tanya ada naskah nggak, Sat? Ada tuh naskah lama, mau po? Ya, terus kemudian ya jadilah itu. Dan kemudian ya harapannya sih sederhana saja, kalau saya semoga ada pahala begitu kan, dan buat teman-teman berguna, itu bermanfaat, ya, saya sudah senang sekali jika ada kalimat atau kata yang bermanfaat bagi
pikiran teman-teman sekalian, bagi perasaan teman-teman sekalian udah lebih dari cukup. Lalu secara personal dapat pahala itu ya, tentu kita berharap pahala yang diterima Allah ya, udah senang sekali lah ya. Adapun selebihnya tentu saya ucapkan terima kasih sebenarnya kepada Vicky yang karena keisengan dialah buku itu terbit. Kalau dia nggak nawarin kan nggak terbit juga itu. Dan kemudian kepada pembaca yang mau baca itu. Anda mau membaca tuh sudah alhamdulillah tuh. Di zaman begini nih, orang membaca itu udah alhamdulillah. Meskipun sebetulnya kalau kita mau menertawakan buku itu ya itu kan status yang berpindah dari buku. Berarti kan sama aja kan tetap baca status kan. Sama-sama baca status media sosial orang gitu. Bedanya kalau yang biasanya elektronik ya ini sudah tercetak secara fisik gitu aja. Jadi kita belum cukup berhasil mengangkat derajat literasi orang sebetulnya. Karena dari apa namanya? Dari status yang tertulis di media sosial begitu menjadi terekam di media cetak. Itu sebenarnya kualitas literasinya ya belum cukup membinakan gitu. Kecuali kalau kemudian diuraikan menjadi tulisan-tulisan mandiri yang berdiri sendiri, nah itu sudah agak keren ya. Tapi karena apa namanya ya sebagai penggembala santri yang baik ya waktunya habis untuk menggembala santri begitu kan, terus gayanya sibuk begitu sehingga tidak berkesempatan. Yang terakhir mungkin terima kasih kepada teman-teman yang berkenan untuk memberikan tanggapan ya. Tio ini semoga sehat selalu Tio. Nah sekarang ini Tio sekarang menjadi pengasuh santri betulan ya, menjadi penggembala santri betulan. Selamat menikmati Tio. Terus kemudian kalau Alvin mah ini darah dagingnya sudah pondok dia. Nah, kalau Rifki harus pulang kampung ya, semoga selesai kuliahnya dan kayaknya dibahas juga ya Rifki ya. Semoga selesai lah. Untuk Mbak Dewi terima kasih. Semoga menggembala santri SD-nya juga apa namanya. Buku itu berguna untuk menggembala santri SD. Itu jazakumullahu khairan, semoga jadi pahala kita semuanya dan menjadi kebermanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas pengantarnya pada malam hari ini ya. Nah, setelah ini kita akan memasuki sesi ini ya, udah buku dari para panelis. Jadi panelis ini adalah orang-orang yang pernah membaca buku dari ini ya, dari buku yang berjudul Memori Santri Pemikiran seperti itu. Nah, bagaimana nanti pada bukunya sepertinya akan menarik ya, karena ini ada 4 panelis, jadi barangkali memiliki sudut pandangnya masing-masing seperti itu. Nah, jadi nanti para panelis akan memaparkan satu panelis ya sekitar 10-15 menit kayak gitu, berurutan. Terus nanti karena di sini ada audiens juga, nah nanti bagi para audiens silakan nanti menanggapi atau boleh bertanya ketika semua panelis telah memberikan pemaparannya seperti itu. Nah, karena di sini ada 4 panelis, kita mulai dari siapa dulu ya? Kita mulai dari Mbak Dewi Setiawati ya. Saya ingin menyapa Mbak Dewi Setiawati. Assalamualaikum Mbak Dewi. Apakah sudah aktif di forum? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, jadi Mbak Dewi Setiawati ini aktivitasnya sebagai pendidik atau guru SD. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin lebih kenal dengan Mbak Dewi, bisa menghubungi Instagramnya itu @dewisetiawati72. Nah, kepada Mbak Dewi Setiawati, untuk pemaparannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf, apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas? Halo? Suaranya mungkin kurang keras ya, Mbak ya. Mungkin bisa didekatkan lagi speakernya atau di ini. Ya. Baik, saya Ya. coba lagi ya. Bagaimana, apakah sudah bisa terdengar dengan jelas suara saya? Nah, sekarang sudah jelas, alhamdulillah.
Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustadz Anton Isnunanto serta teman-teman peserta bedah buku keempat pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah umat beliau yang akan mendapatkan syafaat. Ya, salam kenal juga Ustadz Anton. Saya mencoba mengingat-ingat ya Ustadz. Nama Ustadz itu di telinga saya sebenarnya tidak asing, tapi saya mengingat-ingat di mana pernah mengikuti kajian Ustadz gitu. Ternyata di kampus saya Ustadz pernah mengisi salah satu acara yaitu Kismis Kajian Inspiratif Kamis Sore di Universitas PGRI Yogyakarta. Dan saya buka kembali itu tertanggal 4 Mei 2017. Ternyata masih ada pamfletnya Ustadz. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Vicky dan juga Gaza Library yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan pengalaman saya setelah membaca buku karya Ustadz Anton yaitu Memoir Santri Pemikiran. Pada awalnya saya ingin membaca buku ini karena saya tertarik dengan judulnya. Jadi kumpulan catatan ringan dari program kaderisasi ulama Gontor Angkatan 7. Nah, PKU atau program kaderisasi ulama sendiri ini sangat baru ya bagi saya. Nah, selama ini belum pernah saya mendengar ada program ini. Jadi saya rasa ini adalah, walaupun di sini judulnya catatan ringan ya, tapi saya yakin di dalamnya itu bukan, di dalamnya ada sesuatu yang harus saya ketahui atau jangan sampai saya lewatkan begitu, sehingga saya akhirnya membeli buku ini. Kemudian ada kata Gontor di sini. Nah, memang yang kita tahu ya, Pondok Pesantren Gontor itu memang istimewa sekali, sangat terkenal dan bukan hanya terkenal dengan banyak santrinya saja, tetapi Gontor ini merupakan salah satu pusat pendidikan Islam yang bisa kita katakan istimewa gitu. Kemudian ada banyak sekali tema yang atau topik yang saya temukan dalam buku ini, terutama adalah tentang perang pemikiran ya di era modern ini, antara lain pluralisme, relativisme, feminisme, kemudian liberalisme. Kemudian selain itu saya ingin mengangkat beberapa topik ya. Yang pertama adalah tentang kaderisasi. Saya membaca pembukaan dari buku ini ya, ternyata program PKU ini sebenarnya dulu bukan dicetuskan oleh Gontor itu sendiri, akan tetapi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya melihat bahwa Gontor itu menjadi salah satu lembaga yang sangat konsen ya terhadap kaderisasi ulama. Bahkan mereka sampai mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya untuk program ini demi terciptanya kader-kader ulama yang diharapkan bisa merubah Indonesia terutama dan generasi Muslim itu menjadi lebih baik lagi. Saya teringat dulu pernah mengikuti sebuah program ya. Program ini gratis.
Bahkan yang mengikuti program setelah program selesai itu diberi uang saku. Nah, saya bisa melihat bagaimana organisasi atau perkumpulan yang mengadakan program tersebut itu sangat menginginkan yang terbaik untuk para peserta, sehingga tidak tanggung-tanggung ya, ada orang-orang yang ingin benar-benar membangun peradaban begitu. Tidak hanya mohon maaf, tidak hanya mencari profit ya, akan tetapi mereka malah rela berkorban ya, baik itu waktu, tenaga maupun finansial demi tercipta kader-kader yang lebih baik begitu. Kemudian yang kedua adalah tentang pentingnya membaca dan juga menulis. Nah, dalam buku ini Ustadz Anton bercerita bahwa di program PKU itu seorang Ustadz memberikan tugasnya yaitu membaca salah satunya ya, membaca 50 buku dalam 5 hari. Nah, setelah dibaca, buku ini tidak hanya dibaca saja, tapi harus ada yang dibuat resensi, ada yang diceritakan kembali gitu. Intinya adalah tidak hanya membaca saja, tapi harus dituliskan atau dibagikan kepada orang lain gitu, supaya apa yang dibaca itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Termasuk hasil dari menulis itu sendiri adalah buku ini. Buku catatan ringan ini adalah salah satu hasil program jadi di sana di program PKU itu ada sebuah program yang menceritakan bagaimana caranya, yang menjelaskan bagaimana caranya sebuah tulisan itu enak dibaca. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, menurut saya buku ini adalah salah satu keberhasilan dari program PKU tersebut. Karena saya membaca awalan saja dari buku ini itu sangat menarik itu, dan bisa menggambarkan program PKU ini dengan baik gitu. Saya teringat beberapa bukti masuknya Islam ke Indonesia beberapa abad yang lalu, yaitu antara lain catatan Ibnu Batutah dan juga catatan perjalanan Marco Polo. Di sini menunjukkan pentingnya menulis bagi kita, terutama bagi Muslim ya, agar kita bisa tahu bagaimana sejarah kita pada zaman dahulu, kemudian kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian sejarah tersebut. Jadi ini membuat saya, meskipun saya bukan penulis ya, tapi membuat saya tertarik. Wah, ternyata menulis itu penting. Contohnya kita bisa menulis kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini. Sehingga nanti pada suatu saat ketika mungkin anak cucu kita membaca catatan-catatan kita tentang kejadian pada saat ini, mungkin ada hal-hal yang bermanfaat bagi mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang penokohan. Banyak sekali ustadz-ustadz yang dikenalkan oleh Ustadz Anton ya dalam buku ini. Akan tetapi saya akan membahas mengenai salah satu orang yang menurut saya paling banyak dibahas oleh Ustadz Anton ya, yaitu Ustadz Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Nah, setelah saya membaca buku Ustadz Anton, saya menjadi terngiang-ngiang Ustadz Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dengan seluruh kelebihan-kelebihan yang beliau miliki. Di antaranya pengetahuan keislamannya bagus, kemudian selain itu beliau juga berkesempatan belajar di luar negeri,
Dan tidak hanya ibarat kata tidak hanya aktivisme saja yang beliau lakukan, akan tetapi beliau juga menempuh pendidikan formal yang itu bisa menunjang perkembangan Islam gitu. Dan setelah saya membaca buku ini, suatu hari saya iseng-iseng sedang membuka YouTube ya. Kemudian saya qadarullah melihat ada nama Ustadz Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Kemudian saya mencoba klik dan ternyata Masya Allah memang benar Ustadz Fahmi ini memang luar biasa ya keilmuannya, Masya Allah. Jadi buku ini juga mengenalkan saya kepada ustadz-ustadz yang lain yang memang perlu kita timba ilmunya. Meskipun tidak ini ya, sebenarnya ngaji di YouTube itu bukan sumber utama ya, tapi ini bisa menjadi salah satu masukan juga untuk kita mungkin saat waktu kita senggang atau kita belum bisa bepergian, kita bisa membuka YouTube ini. Namun perlu kita perhatikan ya, untuk tidak hanya asal klik saja ada namanya Ustadz, kemudian kita klik begitu. Akan tetapi saya yakin kita perlu juga nama-nama yang menjadi referensi. Oh, Ustadz ini baik di bidang ini. Oh, Ustadz itu baik di bidang itu, seperti itu. Jadi kalau ada yang merekomendasikan, itu kita lebih tenang gitu, mendengarkannya lebih tenang gitu. Kemudian berkaitan dengan pendidikan ya, atau di sini saya lebih menginikannya pengkaderan ya. Di buku ini di halaman 78 ya, dijelaskan mengenai kisah perang surutnya Gontor. Jadi ternyata Gontor itu dulu pernah mengalami pasang surut begitu. Ada sebuah kalimat ya, pengkaderan harus dirancang agar kemunculan orang-orang potensial bukan karena kecelakaan sejarah, melainkan by setting and by design. Jadi kembali lagi ke pendidikan atau kaderisasi ya, perlunya kita untuk benar-benar menyiapkan apa yang ingin kita tuju atau apa yang ingin kita hasilkan gitu. Antara lain adalah planning ya, persiapan gitu. Jadi diharapkan dengan persiapan itu apa yang kita ingin capai akan lebih terrealisasi dengan baik begitu. Mohon maaf ya teman-teman, ini pertama kalinya saya membedah buku, jadi mungkin masih belajar. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih ya pada Ustadz Anton dan juga Mas Vicky. Dari buku ini membuat pengetahuan saya lebih bertambah. Kemudian ada rasa ingin tahu, oh ternyata saya harus lebih banyak belajar lagi, seperti itu. Jadi sekali lagi walaupun ini catatan ringan, tapi ternyata isinya itu benar-benar berbobot gitu menurut saya. Bahkan waktu saya membaca buku ini, harapan saya, wah kalau ini dibuat, nah ini kan judulnya catatan ringan ya Ustadz. Kalau ini dibuat bukan catatan ringan, mungkin nanti kan bisa lebih bermanfaat lagi seperti ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih Mbak Dewi Setiawati atas pemaparan bedah bukunya. Cukup banyak ya yang disampaikan oleh Mbak Dewi. Oh iya, berapa menit ya? Tapi keren Mbak. Nah,
Setelah ini ya, kita akan masuk ke panelis kedua, yaitu Mas Alvin ya, Mas Alvin Lazuardi. Nah, Ya, Mas. saya izin memaparkan lagi. Jadi beliau itu adalah mahasiswa pajak UMP, kemudian sekarang sebagai staf pengasuhan pengurus pusat Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Terus aktivitasnya juga sebagai penulis buku. Kemudian jika kawan-kawan ingin menghubungi beliau bisa melewati Instagram dengan alamat @alfuwisdoms atau alfuwisdoms.wordpress.com. Nah, kepada Mas Alvin kami persilakan. Terima kasih untuk Mas yang membawa acara. Asmini sinten, Mas? Saya Usman. Oh, Mas Usman. Itu saya Bijang Buku, nama Bijang Buku. Ya, terus terima kasih juga pada Mas Vicky. Salam takdim juga untuk Ustadz Anton. Mohon maaf Ustadz kalau nanti penyampaiannya kurang, minta dikoreksi Ustadz. Alhamdulillah, bicara tentang buku ini sebenarnya memang ini catatan berat sebenarnya, cuma hasil refleksinya itu ibarat diturunkan grade-nya agar bisa memahami secara renyah, kadang juga jenaka juga. Kemudian sebenarnya momen perkenalan saya ke Ustadz Anton sendiri adalah berawal di tahun 2008. Saya ada kuliah umum bersama Profesor dokter, masih dokter gitu, kuliah umum Usuluddin, karena saya dulu di Unida. Nah, kemudian setelah itu buku Worldview Islam saya beli, ya, yang dulu cetakan warna putih yang pertama saya beli. Ternyata di halaman pertama pembukanya ada nama Anton Ismunanto. Jadi di situ saya mulai mengenal, ingin mencari-cari. Kemudian juga setelah itu ada cetakan yang kedua yang warna biru, yang saya pakai background-nya ini, salah satu cover bukunya. Kemudian saya baca lagi, ternyata ditambah dengan pengantar dari Dr. Hamid. Terus kalau boleh cerita, saya dulu pas Antum PKU berarti saya kelas 6 di Gontor 2014. Panggung gembira yang Antum lihat berarti angkatan saya. Angkatan saya Evan, Reza, dan sebagainya. Di Gundala itu. Jadi ya, saya baca itu juga ternyata dunia semakin sempit ternyata. Maksudnya saya baca di sini nama-namanya orangnya ternyata sekitar sini juga. Berarti Ustadz Khalid Karomi angkatan Antum itu juga dekat juga dengan pondok. Dulu di Gontor 5 juga sering konsultasi bersama Ustadz Eko Hadi yang sekarang dekat juga dengan pondok, beliau sekarang jadi pimpinan. Ya. Dari situlah mulai menggali gagasan-gagasan beliau, kemudian ternyata ditelusur Ustadz Anton ini bersubah kepada Profesor Hamid, ya, di mana Profesor Hamid itu juga adalah salah satu murid dari Prof. Alatas. Jadi aliran pemikiran dari hulu ke hilirnya sangat terlihat, ya, dan itu adalah sebagai sibukoh sendiri dalam PKU karena guru-gurunya sendiri dari para muasis insis dari Asatid Gontor juga. Dulu saya juga diberikan wejangan ketika kelas 6, Profesor Hamid itu wajib memberikan wejangan sebelum lulus santri-santri. Saya masih bertanya-tanya, apa ini worldview, apa ini liberalisme. Pernah teman membeli buku Mishkat, kemudian dibawa ke asrama. Saya membaca tertolak, masih belum kuat ketika itu. Karena masih kelas 6 ya, Mishkat. Ini apa maksudnya? Tapi dibedah heboh ya, apa sampai Republika datang, Hidayatullah datang, Miumi juga datang. Ini acara apa?
teman bawa masih belum kena. Alhamdulillah saya lulus di semester 3. Saya udah di semester 1 masih baca-baca ya yang motivasi. Kemudian di semester 3 setelah pulang lawatan dari Thailand, kemudian ke Singapura dan ke Malaysia, terakhir di ISTAT IAIUM. Di IAIUM-nya berarti belum ke ISTAT-nya. Ketika itu dosen mengarahkan untuk ke rumahnya Habib Nakib. Ya silakan main ke sana. Tapi ternyata di kontak qadarullah beliau lagi kurang berkenan. Gitu. Akhirnya rezekinya di IAIUM ketemunya Zakir Naik ketika wudhu sholat zuhur. Jadi ini siapa kayak kenal gitu kan. Ternyata Zakir Naik mau ngasih tahu jihad di situ. Ya, kembali ke buku ini. Ya sebenarnya ini adalah di dalam buku ini punya anasir ya, unsur-unsur yang membuat kenapa Ustadz Anton bisa melayangkan argumennya. Menurut saya yang paling berkesan dari ini adalah menyalakan nalar furqan. Jadi dalam buku ini memang sangat renyah ya, dan juga tapi perlu dalam catatan untuk membaca ini juga perlu dibarengi maklumat-maklumat sabiqoh karena banyak terminologi yang harus kita kembali lagi. Itu menyalakan nalar furqan. Jadi memang Al-Quran itu adalah hak, benar-benar hak. Ya. Tapi ternyata atas kesalahan manusia itu Al-Quran bisa menjadi jalan pluralisme. Ya. Seperti Abdul Muqsid Al-Ghazali itu kan nulis sendiri argumen pluralisme dalam Al-Quran itu. Jadi yang salah itu ternyata bukan di Qurannya, tapi ternyata orangnya itu kurang bisa menghidupkan nalar pembedanya. Ainal haq wal batil, aina sahih wal batil. Nah, Al-Quran turun ke dunia ini sebagai furqan, pembeda. Ya, jadi akal itu harus dipandu dengan wahyu itu sendiri, memiliki nalar furqan yang kuat, yaitu ketajaman, kepekaan untuk membedakan. Ya. Dalam bukunya beliau mengatakan seorang yang telah Al-Qurani bekerja melanjutkan risalah Nabi, melanjutkan pesan-pesan dari Nabi dengan berbagai caranya masing-masing. Dan juga dalam kutipan ini di halaman kalau tidak salah 111 ya, sini benar-benar memberikan kayak apa ya, sedikit tamparan ya. Jadi dalam buku ini sedikit sangat memberikan tamparan kenapa sekarang lebih pada euforia hal-hal yang bersifat mungkin sangat berbahagia dengan pikiran barat liberalisme, karena seakan-akan menyaji sebuah kebebasan untuk berpikir, tapi ternyata itu adalah sebuah perangkap ya, seperti dalam almarhum Malik Badri mengatakan kayak lubang biawak yang bisa menggigit. Tapi dalam buku ini disajikan untuk menghidupkan nalar furqan orang-orang yang sedang bereforia itu seperti ini. Jadi hak dan batil itu jelas dan terang. Salah satunya Ustadz Anton menerangkan banyak di sini, yaitu mungkin bisa dilanjutkan Mas. Ya. Itu membedakan hak dan batil, mana yang sahih dan khata. Ya. Tapi bukan berarti suka membeda-bedakan dengan apa ya, sesuka hati ya. Tapi parameternya adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, karena di dalam Furqan itu inherent di dalamnya makna adil, keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika itu salah, ya tempatnya salah. Jika itu memang benar, maka ya benar. Dan beliau juga memberikan sindiran menggunakan mukhalafah dengan logika terbalik. Kalau tidak mampu ya nggak usah jadi intelektual gitu. Memang tugas utamanya sebenarnya sangat sederhana. Ketika nalar furqan kita bisa menyala, bisa memantik, bisa menerka. Karena jujur saja, meskipun saya dulu belum pernah baca namanya pluralisme apa-apa, ketika
meresep pengertian pluralisme ternyata ada hal yang salah ya, meskipun ketika itu belum sempat mampu untuk mengungkapkan, tapi saya balas dendam ketika skripsi saya tulis tentang pluralisme. Ternyata seperti itu ya. Ya. Kemudian dilanjutkan Mas. Jadi anasir unsur-unsur yang terkandung bagi saya dan juga dikuatkan dengan karya beliau yang terbaru tentang menulis Profesor Hamid adalah uraian dalam buku ini hasil refleksi penulis ya, bersumpah kepada guru-guru yang di Gontor dan juga yang Miumi dan sebagainya. Karena di buku ini juga banyak perjumpaan beliau dengan beberapa tokoh ya. Kemudian buku ini pancaran sinar yang mempunyai unsur utamanya adalah worldview Islam, yang dimana Ustaz Ansari konsisten dengan tulisan yang di worldview Islam itu dengan yang diterbitkan Gaza sekarang. Jadi yang beliau tulis sinkron ya, ternyata ini saling berkaitan, saling punya kaitan. Kalau dibilang kayak arsitektonik ya. Jadi bukan tuh nih, kalau saya terka tak kait-kaitin, oh ya ternyata sebenarnya itu merujuk pada satu yang besar, yang punya yang ini bukan sekedar guyonan remeh-temeh, tapi guyonan yang bahannya digodok matang kemudian disajikan secara enak, di-plating secara renyah. Yang dimana nasi di atas menjadi pisau untuk membilah, ya, jadi memisah, mencacah-cacah pikiran Barat secara mudah ya. Jadi udah lulu lantak lah gampangannya dengan sindiran-sindiran yang santai. Mungkin kalau boleh menganalisis gaya di penulisan seperti Prof. Hamid ya, di Miskat itu kadang terakhirnya itu guyonan tapi kena seperti itu. Oke, lanjut. Nah, mungkin sedikit gambarannya seperti ini ya. Jadi dalam worldview Islam itu ada Islam, iman, ihsan, kemudian akhlak, akidah, syariah, iman, ilmu, dan amal. Ini sebagai pisau utamanya untuk mengkritik. Dari buku ini saya list membahas tentang liberalisme lebih dominan ya, lebih menggigit yaitu liberalisme, sekularisme, dan feminisme. Bagi yang feminisme ini kan lagi gandrung-gandrungnya ya dalam buku ini diketawain aja Pak Mas. Karena memang nggak ada esensinya dan nggak ada seperti itu Mas. Oke, dan yang terakhir selanjutnya ya misalnya ini Huston Smith ya, kita kan mungkin sekarang saya sendiri sebagai pengajar itu kadang agak pengen berontak ya, karena kurikulum moderasi agama yang diterima sekarang itu sangat dekat dengan pluralisme itu sendiri. Sedangkan saya dulu pernah menulis tentang pluralisme sangat sensitif dengan hal ini. Tapi ini saya mendapatkan perumpamaan yang unik ya, jadi ya buat guyonan lah. Jadilah pluralis yang kafah, jangan cuma pluralis asongan menurut saya. Huston Smith ikut sholat Jumat di Istad, ya, jadi kafah dia ikut sholat. Kemudian ada yang kemudian ditanya dalam buku ini, setelah sholat Jumat apa Anda menjadi Muslim? Lalu ia menjawab, semua agama baik dan menghantarkan yang sama. Ini menarik ya, saya memberikan pengandaian. Kalau misalkan Huston Smith sesepuhnya pluralisme aja mau konsisten dengan pikirannya, coba orang-orang di sini yang ngaku pluralis itu mau nggak? Contohnya dikremasi jenazahnya. Ya kan kremasi itu salah satu dalam ritual agama ya. Katanya pluralis, yo kafah gitu. Itu dari saya ya. Jadi ini adalah sebagai pancaran. Kemudian gaya komunikasi dalam buku ini adalah kritik pedas dan jokes, tapi mengena. Terima kasih Mas. Itu dari saya. Ya, syukuran Mas Alvin atas penyampaiannya yang cukup menarik ya. Tadi juga dipaparkan lewat PPT yang bisa kita lihat bersama tadi. Kita lanjutkan ya, kawan-kawan.
tersisa 2 panelis ya. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Rifki Maulana. Nah, Mas Rifki Maulana ini adalah seorang kolektor buku ya. Jadi bukunya itu banyak sekali gitu. Dan memang sangat menggemari dunia perbukuan seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan ingin lebih kenal lebih dekat, dapat masuk ke Facebook dan mengetik Rifki Maulana, nanti muncul akunnya seperti itu. Mas Rifki sudah ini ya, sudah hadir ya? Ya, sudah hadir alhamdulillah. Nah, kepada Mas Rifki kami persilakan untuk pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya minta maaf sama Ustadz Anton ya karena membedah buku ini ya. Karena ini pemateri yang paling nggak pantas kan, kuliahnya nggak selesai-selesai. Tapi ingin menolak juga kan, karena emang sering kena tamparan juga sama beliau itu. Tapi karena sudah diminta Vicky lah, sampai dibikinin pesanannya khusus di Shopee itu buat saya yang mesan itu. Akhirnya kalau udah kayak gini ya nggak bisa nolak gitu kan. Tapi ya udahlah ya, kita bedah aja sebisanya. Ya udah langsung masuk ke poin aja ya. Alhamdulillah sebelum membedah buku ini saya sempat berkenalan dengan Ustadz Anton kan. Itu awalnya berangkat dari TFI gitu kan. TFI terus ketemu beliau ngasih materi pertama tentang filsafat ilmu ya Tat. Karena ngisi filsafat ilmu itu rasanya mendapatkan ilmu dan juga gaya bahasa serta penekanan yang berbeda gitu dibandingkan ustadz-ustadz dan warnanya juga berbeda gitu kan. Terus selama ini juga mendapatkan materi pemikiran tapi tidak semenarik Ustadz Anton nih. Nah sebelumnya awal-awal masuk di kami itu justrunya memang ke pemikiran. Dulu senior yang bernama Mas Fahri itu ngeracunin buku dengan buku-buku miskat. Awalnya mohon maaf nih. Awalnya kan pas waktu masuk kami ini belum kenal dengan buku ya, tapi ketika ditawari buku pertama itu bukunya miskat ya, itu kayak orang belum pengalaman minum kopi tapi langsung dikasih espresso yang bijinya robusta gitu, itu kan langsung sakit emah gitu kan, langsung asam lambung gitu. Tapi dengan buku itu tertarik dengan buku yang seperti itu, tapi ketika bersentuhan dengan buku-bukunya Ustadz Adian, mohon maaf aja kayak kurang tertarik sehingga akhirnya jadi meninggalkan wacana-wacana pemikiran seperti itu gitu. Tapi entah kenapa di sekitar tahun 2018-2019 ya ketemu Ustadz Anton lagi, justru malah tertarik ke pemikiran lagi gitu. Terus penasaran nyari kajian-kajian beliau, ngundang beliau ke MK2, kebetulan waktu itu sebagai staf kaderisasi Sleman itu kan. Akhirnya ikut kajian beliau Alatas, nah dengan itu semakin intens lah dengan beliau gitu kan. Nah sebelum membedah buku ini kita perlu mengetahui profil penulis gitu. Karena buku itu hasil dari isi pikiran orang tersebut dipengaruhi oleh buku-bukunya gitu kan. Terus juga latar belakangnya, kebudayaannya apa itu, backgroundnya dan segala macamnya gitu. Nah itu, dan yang paling berat itu adalah membedah pemikiran orang yang banyak bacanya gitu, karena semakin banyak baca itu semakin sulit dilacak pemikirannya. Nah Ustadz Anton ini bacanya begitu luas ya, walaupun gayanya wahabi begitu, tapi bacanya orientalis semua gitu. Nah itu yang unik dari beliau gitu. Nah itu sebenarnya saya bikin PPT Serana tapi saya baca sendiri di sini aja ya. Nah, jadi yang profil beliau yang pertama itu beliau hidup dalam 2 tradisi, itu tradisi NU dan juga Muhammadiyah. Sekarang beliau aktifnya di Muhammadiyah. Bisa dibilang beliau ini Wahabi Nusantara gitu, atau Asy'ari Wahabi gitu. Jadi beliau hidup dalam 2 tradisi, Asy'ari dan Wahabi gitu.
Yang selanjutnya beliau bermazhab filsafat, Prof. Naqib Alatas. Nah, ini jelas ini. Nah, gimana orang yang bisa berfilsafat Naqib Alatas tapi pijakan Ibnu Taimiyah juga kuat itu kan gimana ya? Unik sekali gitu. Kontradiksi yang tidak kontradiksi itu gimana gitu. Selanjutnya juga beliau ini konsentrasinya di pemikiran akidah dan pendidikan. Makanya kan kalau kita lihat dari corak buku beliau ini memang konsentrasinya apa ya, terlihat sekali itu masalah pemikiran akidah dan pendidikan itu. Nah, terus beliau pengasuh dan guru mualimin, semoga ini tersinggung di poin selanjutnya. Nah, beliau ini sepertinya ada genealogi pemikiran ke apa ya, dari Prof. Arparsalan gitu. Nah, karena Ustadz Anton ini beliau berguru ke Ustadz Hamid. Ustadz Hamid itu kuliah di ISTEK. Nah, di ISTEK itu salah satu pengajarnya Alparsalan gitu. Nah, itu gaya tulisan beliau tadi kan disinggung Mas Alvin mirip Ustadz Hamid. Nah, sepertinya Ustadz Hamid ini juga tertular oleh Alparsalan gitu. Nah, sepertinya itu ada apa ya, sanad pemikiran dengan itu gitu. Apalagi beliau juga ketika membahas Alparsalan itu apa ya, beberapa kali beliau juga sering membahas Arpasalan gitu. Nah, selanjutnya beliau dipengaruhi oleh tokoh atau pemikiran Minang. Contohnya Buya Syafi'i dan Buya Hamka. Kalau beliau kemungkinan pasti nyinggung Hamka gitu. Pokoknya dalam majelis itu pasti ada nyinggung Hamka. Tapi nggak setiap majelis ya. Nah, ini latar belakang inilah yang akan mempengaruhi isi buku beliau gitu. Nah, kita lihat di pen selanjutnya gitu. Nah, di hubungan guru dan murid ini yang sekarang agak hambar ya gitu. Tapi beliau seolah-olah di buku ini menekankan betapa pentingnya kedekatan guru dan murid seperti itu. Nah, dan itu beliau lihat bagaimana itu sepertinya beliau melihat contoh itu dari meneladani Prof. Hamid. Prof. Hamid itu ketika melayani murid-muridnya itu kan sangat dekat gitu. Dan saya lihat ya Ustadz Anton berikhtiar untuk mencontoh itu juga gitu kan, sampai apa ya, bayangin aja yang bantu beliin buku tafsir itu Ustadz Anton gitu loh, itu kan sebagai murid saya merasa suladab gitu. Terus yang menonjol di buku ini juga Ibnu Taimiyah seperti tadi ya. Nah, itu ada hubungannya dengan yang tadi kan Asy'ari Wahabi gitu. Nah, pokoknya nasihat-nasihat Ibnu Taimiyah juga lekat di sini gitu. Terus juga kritik Barat gitu kan tentang pluralisme dan liberalisme. Nah, ini sempat saya konfirmasi di WA Ustaz Anton, kenapa kok pluralisme ini sepertinya agak menonjol gitu. Nah, itu karena memang dia langsung menyerang akidah gitu kan. Nah, dan ini sesuai dengan konsentrasi beliau tadi yang memang menekuni pemikiran. Nah, itu ada tulisan-tulisan beliau yang serius ya tentang akidah dan pemikiran gitu. Nah, itu juga. Terus ada juga yang kayaknya beliau kurang sering bahas ini, tapi ini tulisan yang paling berat kayak tentang asumsi kebenaran. Itu nggak sengaja nemu di internet, itu saya download itu kan. Nah, itu topik yang serius sekali. Saya harap Ustaz Anton membedah itu ya tentang asumsi kebenaran itu. Terus poin selanjutnya itu ada tazkiyatun nufus. Cuman yang uniknya ini tazkiyatun nufusnya ini apa ya, landasannya Wahabi gitu. Kan nasihat Ibnu Taimiyah tapi mengenai kejiwaan itu. Nah, ini menarik sekali gitu. Dan ketika di majelis beliau memang sering apa ya, menekankan kepada kami itu betapa kalau kita menekuni bidang pemikiran itu memang tazkiyatun nufusnya harus kuat itu. Nah, selanjutnya budaya ilmuwan. Ini jelas nih bagaimana apa ya, aktivitas membaca buku itu, buku-buku yang berkualitas gitu kan, percakapan Hamka dengan istrinya gitu. Nah, semuanya itu untuk tujuannya itu ya menghidupkan budaya ilmu ya. Nah, dan poin terakhir itu bukan terakhir juga ya. Di poin ini
pembahasan yang rumit dibahasakan dengan yang sederhana. Nah, ini ada hubungannya dengan Prof. Alparsalan tadi. Nah, tadi Mas Alvin kan menjelaskan kalau tulisan Ustadz Anton ini mirip dengan Prof. Hamid. Ya memang iya gitu. Karena yang ditekankan beliau di sini adalah kesederhanaannya tulisan Ustadz Hamid itu. Dan Alparsalan juga Ustadz Anton pernah nyinggung nggak salah ya kalau Alparsalan itu juga membahasakan materi itu dengan sangat renyah gitu. Nah, sepertinya hubungannya itu ke sana. Tapi yang unik selanjutnya itu kan tadi ada masalah jokes ya. Nah, beda jokes dengan Ustadz Hamid sebenarnya. Jokesnya Ustadz Anton ini lebih nyelekit karena dipengaruhi oleh satir-satir orang Minang gitu. Misalnya beradab biadab gitu. Nah, itu gaya satir orang Minang itu berapa kali di apa ya? Saya baca ya. Cuman nggak ingat contoh yang lain, tapi intinya sangat terpengaruh dengan jokes-jokes halus tapi kasar seperti itu gitu. Ya udah itu aja, cuman ini sebenarnya ini bukan buku yang ringan ya, seperti pemateri sampaikan sebelumnya. Kalau ini dikasih ke Gen Z nih, ini kayak nonton film Korea tanpa subtitle gitu. Pasti mabok orang baca buku Memori Santri Pemikiran itu. Dan terakhir mungkin faedah dari buku ini ya, sebenarnya ini penekannya ujung-ujungnya pasti di akidah gitu. Penekanan buku ini pasti akidah seperti konsentrasi beliau, dan akidah itu tidak bisa ditegakkan dengan ilmu dan nah, dia putar-putar situ aja gitu. Oh ya, mohon maaf nih, ini lupa tadi mau nyampein karena enggak saya ketik di PowerPoint saya gitu. Pengaruh Al-Attas terhadap tulisan ini adalah masalah adab tadi. Adab itu kan meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Nah, di tulisan ini Ustadz Antonnya sepertinya membuat tulisan itu sepresisi mungkin kosakatanya biar nggak salah-salah tempat itu. Jadi kosakatanya masalah-masalah semantik itu sangat ketat ditulis Ustadz Anton walaupun dengan bahasa yang sederhana itu. Nah, itu yang benar-benar terlihat dalam tulisan Ustadz Anton ya. Ya sudah, sekiranya itu saja. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki atas penyampaian ya. Menarik ya pemaparannya. Jadi pandis yang terakhir itu bernama Mas Rahman Satrio Wicaksono. Beliau sekarang aktivitasnya sebagai pendidik dan juga sekarang silakan untuk pemaparan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Anton, mohon izin membedah bukunya. Belum izin, saya belum izin. Terus kemudian membedah bukunya. Terus yang saya hormati Mas Vicky, moderator, senior di sini ada Mas Dalton, Ustadz Sampun. Ini Mas Muhammad Rashid Ridho, ini Mas Ridho UGM ya? Atau siapa? Ada mungkin ya rekan-rekan Sebut nih, aduh. Rekan-rekan pembaca Gaza ya, yang sebetulnya saya nggak qualified ya untuk membahas buku ini, ya, walaupun secara dekat ya. Cuma lihat karena dulu waktu pertama kali jual bukunya PO tuh ya. Nah, mungkin saya yang paling banyak PO-nya ya. Iya Mas Vicky ya. Nah, waktu buku yang pertama nih gimana nih? Waktu buku yang pertama yang itu saya jual berapa ya Mas Vicky ya? Sampai 70 lebih gitu. Nah, itu menandakan kalau kebetulan saya dari UGM, dari circle teman-teman saya emang jamaah Antonia itu banyak banget gitu ya. Jamaah Antonia. Jadi penggemarnya Ustadz Anton, pengikut kajiannya Ustadz Anton itu sangat banyak. Jadi pokoknya
begitu bukunya saya tonton, wah langsung teman-teman langsung pada tertarik pada pesan buku gitu ya. Pesan bukunya selain mungkin karena walaupun waktu itu belum saya perkenalkan, belum saya kasih spoiler ya isinya seperti apa, tapi kalau udah tulisannya Ustadz Anton, para pengikut atau para jamaah Ustadz Antonia ini sudah langsung memesan gitu ya, dan alhamdulillah waktu itu penerimaannya sangat bagus ya dari para pembaca sekalian gitu ya, yang soal buku ini, atau mungkin menambahkan tadi ya Mas Rifki soal Ustadz Anton. Kalau saya kenal Ustadz Anton mungkin tahun 2011 ya, waktu itu saya dijebak sama Mas Arwin untuk ikut salah satu kajian yang legendaris Forum Mengejar Hujan di Jamaah Salahuddin, sama sesepuhnya Jamaah Salahuddin, Mas Arwin ya, yang sekarang juga terlibat di Bentala. Itu ikut kajian sama Ustadz Anton dan luar biasa. Ini Ustadznya masih muda tapi pemikirannya sangat dalam gitu ya. Waktu itu saya melihatnya kesannya serius banget gitu. Mengerikan dan serius gitu ya. Tapi kelihatan banget cerdasnya gitu ya. Itu 2011. Berarti belum pergi ke PKU ya gitu ya. Tapi udah Ustadz Anton di teman-teman LDK LDF di UGM itu sudah termasuk sering diundang ya untuk mengisi berbagai macam forum ya. Nah, itu terus kemudian alhamdulillah bisa banyak belajar ngaji sama beliau, terutama ketika di Baitul Hikmah, terus kemudian di Bentala dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau tadi seperti kata Mas Rifki memang sulit untuk kalau dilihat dari anunya memang Ustadz Antonnya banyak baca buku ya. Mungkin kalau nggak salah bukunya sampai berapa ya, Ustadz? 4.000 ya? Antum Ustadz? 4.000 atau 2.000? Kalau nggak salah sekitar 4.000. Wah, luar biasa itu. Itu kalau dijumlah lebih, mungkin secara lebih banyak daripada bukunya Baitul Hikmah ya. Nah, bukunya udah 4.000 dan pasti koleksinya juga koleksi yang bermutu ya. Dan nanti kalau teman-teman sering ngaji sama Ustadz pasti sering sekali Ustadz merekomendasikan event-event bazar buku ya, bazar buku, atau mungkin kalau ada buku-buku bagus pasti direkomendasikan untuk membeli gitu ya. Nah, ini memang salah satu ciri budaya ilmu ya, kalau kita tadi kata Mas Alvin, syuhbah sama orang yang memiliki budaya ilmu yang tinggi, nanti kita akan seperti kita bergaul dengan tukang parfum ya, kita akan kecipratan bau harumnya gitu ya. Nah, kita akan kecipratan juga bagaimana kecintaan dengan buku ya. Termasuk mungkin dengan senior-senior di sini seperti Mas Dalton, Mas Wiki yang para penggemar buku ya. Nah, terus kemudian kalau sedikit mengulas ya soal Ustadz Anton, terutama ini mungkin dari kesan dari teman-teman UGM ya. Jadi memang kalau teman-teman UGM ikut kajiannya Ustadz Anton tuh pokoknya pasti terpukau gitu ya. Selain karena jokes-jokesnya yang memecah tawa gitu ya, tapi juga karena kecerdasan dan kedalaman pemikiran beliau, terutama bahkan ketika audiensnya itu adalah mahasiswa Visipol atau filsafat gitu ya. Jadi ketika kajian-kajian sering misalnya ketika diundang di Baitul Hikmah itu teman-teman Visipol itu pada tercengang gitu. Ini Ustadznya dari mana dari mu'alimin tapi membahas pemikiran-pemikiran politik, filsafat itu sangat dalam gitu ya. Tuh, teman-teman tuh pada takjub ya ketika mendengar kajiannya Ustadz Anton gitu ya. Takjub terpukau gitu ya dengan kecerdasan beliau, dialektika beliau. Dan juga bahkan yang uniknya adalah, nah ini teman-teman kami sering mengundang Ustadz Anton untuk menjelaskan tokoh-tokoh tarbiyah atau buku-buku tarbiyah gitu. Jadi unik sekali gitu ya. Jadi buku-buku atau tokoh-tokoh tarbiyah dibahas oleh orang Muhammadiyah gitu, tarbiyah itu. Orang tarbiyah gitu. Tapi ya itu ya alhamdulillah dari situ kemudian terutama mungkin di kalangan ditambah perspektif dan juga objektifikasi ya. Biasanya kan kalau kami ini mohon maaf ya di mana-mana gitu ya. Biasanya kita ngundang Ustadz hanya dari Ustadz dari kelompoknya saja gitu ya. Nah, ngundang kajian tentang tarbiyah tapi yang membahas Ustadz Muhammadiyah gitu. Jadi lebih lebih beragam gitu ya. Nah, itu jadi akan buku ini ya, seperti tadi sudah dijelaskan Mas Tonton, Mas Alvin, Mbak Dewi, Mas Rifki ya, memang latar belakangnya PKU ya. Nah, mungkin sedikit soal PKU ya. Jadi setelah Ustadz Anton ini kan ada geng. Ada
gerbongnya Jogja, terutama nanti gerbong UGM ya. Nah, nanti besok tujuan tertarik ikut mendalami pemikiran-pemikiran gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang sejak Ustadz Anton ikut tahun 2013, terus kemudian selanjutnya Mas Ayub, Mas Koim, terus kemudian 2016, nah mulailah geng atau rombongan biasanya yang ikut PKU itu sedikit soal PKU itu memang program kaderisasi ulama, tapi memang penekanannya bukan memang berasal dari Islamic Study, memang banyak mengkaji soal isu-isu pluralisme, feminisme dan sebagainya. Nah, kemudian sejak tahun 2016 itu kan kalau MPI sekarang jadi pembina di sana. Nah, itu kemudian rombongan UGM itu kemudian ikut sampai sekarang. Nah, jadi yang membawa Anton dan bisa kan awalnya yang requirement-nya untuk masuk ke PKU itu biasanya bisa bahasa Arab terus dan sebagainya gitu. Nah, tapi di sini uniknya Ustadz Hamid tertarik ya sejak adanya Yongki itu tertarik ketika ada teman-teman UGM, ITB atau dari kampus-kampus umum yang mendaftar. Kenapa? Karena memiliki basic sense yang basic ilmu pengetahuan umum dan sains yang lebih mapan, sehingga dari situ mereka masalah bahasa Arabnya tinggal dikejar aja ya. Tapi terutama yang berlatar aktivis ya, mereka punya pengalaman berorganisasi dan dialektika yang lebih kuat ketika berasal dari UGM gitu ya. Nah, itu luar biasanya alhamdulillah sekarang gerbong anak-anak yang ikut PKU dari kampus umum itu sekarang sudah semakin banyak gitu ya. Termasuk salah satunya ada namanya Mas Jilul ya. Nah, mungkin teman-teman kami di sini cukup familiar ya dengan Mas Jilul. Mas Jilul bukan dari UGM tapi dari mana sih Jilul tuh? UNER ya, UNER atau ITS? Saya lupa. UNER. Dari UNER ya, dari UNER. Nah, yang kemarin sempat nyalon di calon ketua kami ya. Nah, calon ketua kami. Nah, jadi sejak adanya Mas Jilul, terus Mbak Emas, terus Mbak siapa lagi ya? Saya lupa beberapa mbak yang dari kami itu akhirnya kami banyak banyak mulai dari kader-kader kami banyak yang ikut PKU Gontor. Dan kemudian timbal baliknya atau setelah pulang dari situ teman-teman kami, terutama teman-teman yang alumni PKU itu kemudian ingin memperkenalkan wacana pemikiran Profesor Altas dan juga wacana tentang worldview Islam dan PKU ke teman-teman kami gitu. Jadi luar biasanya ya program PKU Gontor itu memang melahirkan calon ulama ya, penggerak yang nanti kemudian dia akan terus terus meneruskan pemikiran-pemikiran yang ia dapat atau ilmu-ilmu yang ia dapat di PKU gitu ya. Nah, termasuk juga yang di Jogja ya. Tertarik ya sana yang tertarik untuk mendalami pemikiran Islam bisa untuk didaftarkan soal Ustadz Anton soal latar belakang buku ini di PKU ya. Nah, kalau sekilas ya, mungkin saya sekilas ingin menyitir ya, atau membahas atau mengulas sedikit yang jokes-jokesnya ya. Tapi jokes-jokesnya ini ya juga didapat dari ustadz-ustadz yang ada ya. Jadi salah satu jokes yang menarik itu adalah bukan jokes ya, cerita ya. Cerita yang menarik yang didapat dari Ustadz Syam ya. Jadi Ustadz Syam memang ustadznya jenius, tapi juga beliau orangnya sangat kocak ya. Jadi kalau ada yang sering ikut
kajian beliau, atau mungkin bahkan ada yang menyimpan nomor WA-nya. Nah, biasanya Ustadz suka mengirim-ngirim sesuatu ya, atau di update status gitu ya. Kadang lagi main gitar atau bercandaan apa gitu ya. Tapi kelihatan memang beliau sangat jenius ya. Nah, salah satunya kisah tentang Husni Mubarak ya. Jadi ya pada zaman kekuasaannya Husni Mubarak, mantan presiden Mesir, kemudian mengumpulkan para ulama dan cendekiawan Mesir pada saat itu ya di rumah beliau ya. Di rumahnya Husni Mubarak ya. Terus kemudian Husni ya tahulah dia otoriter gitu ya. Terus kemudian Husni menanyakan nih kepada para cendekiawan dan para ulama Mesir pada saat itu. Nah, siapa di antara saya atau Gamal Abdel Nasser yang lebih baik, yang lebih kuat? Terus kemudian Husni lebih baik. Nah, kenapa? Jadi para Mubarak yang lebih kuat. Kenapa? Karena Anwar Sadat itu antara Jokowi dan Umar bin Khattab bagusan mana gitu ya. Kita harus menjawab berpikir dia, terus kemudian dijawab sama salah seorang, ada yang ngacung ya, terus kemudian dia jawab Husni Mubarak lebih. Kalau Umar itu takut Allah, kalau Husni dia nggak takut Allah sama sekali gitu ya. Nah itu saking ya nggak tahu ya gimana Ustaz kelanjutan dari orang itu apa? Apakah di sindiran atau jokes-nya di belakang gitu ya. Nah salah satu yang unik di bab itu, di bab buku ini adalah tentang kurikulum ya, kurikulum pendidikan Islam ya. Nah waktu itu ketika Ustadz Hamid ingin berencana mengadopsi kurikulum ISTAK ya ke ISIT ini, ke UNIDA ini, beliau minta kepada Prof Atas gitu ya untuk minta kurikulumnya seperti apa gitu ya, nanya kurikulumnya seperti apa. Lalu kemudian Prof Atas tidak setuju. Lalu kemudian Prof Atas menanyakan siapa dulu yang mengajar di kampus tersebut gitu ya. Nah, yang ingin ditekankan dari cerita itu adalah bahwa hakikatnya pendidikan itu ada pada gurunya ya. Ada pada authority, not just the curriculum. Ada pada otoritasnya, bukan sekedar pada kurikulumnya. Mungkin kita bisa copy paste kurikulum universitas ternama dunia ya, tapi authority itu tetap ada pada individunya ya, tetap ada individu gitu ya. Nah, pun kalau kita lihat teman-teman nanti baca ya di buku-buku seperti Budaya Ilmu atau buku apa sih ya yang banyak menceritakan tentang ISTAK gitu. Beliau karena dananya cukup banyak ya gitu ya, maksudnya didapat dukungan dari pemerintah, kemudian rihlah ilmiah, terima kasih Mas Egi, di rihlah ilmiah dia. Nah itu bisa mengundang para pemikir-pemikir besar dunia ya, pemikir-pemikir besar dunia yang otoritatif, bahkan walaupun orientalis yang non muslim ya, terus kemudian disuruh ngajar di kampus ISTAK tersebut gitu ya. Nah itu luar biasa, jadi benar-benar authority yang diundang, jadi nggak sekedar bangun kurikulum, tapi otoritas yang diundang, Parslan, terus kemudian siapa lagi ya, banyak lah pokoknya. Nah teman-teman bisa baca. Nah ini kalau kita refleksikan dalam kurikulum atau pendidikan kita, sebetulnya yang pusat itu adalah gurunya ya, yang pusat adalah gurunya. Nah, harus, dan pun kita kalau dilihat dalam tradisi Islam dahulu, para murid itu dia berguru kepada guru, bukan sekedar kepada sekolahnya, tapi yang dicari gurunya ya. Imam Syafi'i berguru kepada siapa, Imam Al-Ghazali berguru kepada siapa gitu ya, dan
itu biasanya sanatnya nyambung gitu ya. Berguru kepada siapa, setelah selesai baru kemudian pindah guru ya. Atau mungkin kalau teman-teman familiar dengan kalau di pendidikan pasca sarjana biasanya, terutama di Jepang gitu ya. Kalau kita mau S2, S3 di Jepang itu yang dicari adalah profesornya atau senseinya. Senseinya itu mau penelitiannya tentang apa gitu ya. Nah, yang dicari itu bukan sekedar kampusnya di Todai kah, di Harvard kah, tapi nyari profesor yang kemudian authority di bidang itu. Nah, itu contoh di mana pendidikan itu didasari atau berpusat pada gurunya, guru yang otoritatif gitu ya. Nah, jadi itu yang menarik ya, yang disampaikan Prof. Atas. Jadi memang orang contoh yang sekarang kita adalah yang bisa dilihat, yang bisa direfleksikan sekarang istak yang sekarang ya. Nah, istak yang sekarang ini kan sebetulnya masih ada istak ya, tapi orang kadang terkecoh, aku kemarin habis kuliah di istak nih, apa ada kenalan yang kuliah di istak. Padahal istak yang sekarang itu sudah beda dengan istak yang dulu. Karena kenapa? Karena gurunya sudah berbeda gitu ya. Rektornya aja sudah berbeda gitu. Pandangan rektornya itu kemudian sudah berbeda yang sehingga nanti arah pengkajiannya pun tidak jauh berbeda dengan kampus-kampus Islamic Studies yang lain gitu, yang cenderung ke arah liberalisme, pluralisme dan sebagainya gitu ya. Jadi malah nggak mendalami. Nah itu gitu ya. Terus kemudian kisah atau cuplikan lain ya dari buku tersebut adalah soal pluralisme tadi ya. Mungkin saya sedikit menambahkan, walaupun ini nanti agak berat ya kalau dibahas di sini, tapi pada saat itu Ustadz Anton ngaji sama Ustadz Sam ya, waktu di kelasnya Ustadz Sam. Jadi awal pluralisme pada saat itu kecenderungan eksklusivisme sangat tinggi. Salah satu doktrinnya adalah, mungkin teman-teman kalau ada yang pernah baca novel-novel Dan Brown atau itu cukup tahu ya, extra ecclesia nulla salus, tidak ada, there is no salvation outside the church. Nah, tidak ada keselamatan di luar gereja gitu ya. Nah, terus kemudian semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya ilmu pengetahuan, banyaknya Illuminati atau orang-orang kaum tercerahkan, nah ternyata semakin ajaran Kristen yang saklek dan eksklusif ini semakin ditinggalkan gitu ya. Sehingga ketika ada Konsili Vatikan di tahun 1965, nah dan Nostra Aetate, nanti teman-teman bisa lihat di dokumennya. Tadi saya baru search, ternyata ada Nostra Aetate 1965 kalau nggak salah. Nah itu doktrin bagaimana hubungan gereja dengan agama-agama di luar Kristen gitu ya. Nah salah satunya adalah inklusivisme ya, inklusivisme bagaimana menerima kebenaran atau kepercayaan dari agama-agama lain. Nah bahwa agama-agama lain itu mereka adalah disebut Kristen tanpa nama gitu ya. Jadi mereka tetap menuju kepada kebaikan atau Tuhan yang sama, hanya saja mungkin belum disebut sebagai Kristen gitu ya. Lalu kemudian dari selain itu adalah doktrinnya di Nostra Aetate itu adalah interfaith dialogue. Nah mungkin kalau yang sering mengikuti kajian-kajian di CRCS, kepanjangannya saya lupa, CRCS UGM gitu ya. Nah itu sering penekanan atau yang dikaji itu adalah perbandingan agama ya, interfaith dialog gitu ya. Nah sebenarnya secara tujuan kan apa ya tujuannya interfaith dialog gitu. Kalau bagi kita kan sudah lakum dinukum waliyadin gitu. Tapi bagi mereka itu sebuah langkah untuk berusaha menemukan kesamaan atau bahasanya menemukan kesamaan sehingga menjadi bibit-bibit pluralisme ya, berusaha toleran dengan agama-agama lain. Bagi kita nggak toleran dengan agama lain, dalam arti kita tidak membenarkan apa yang mereka, tapi kita membiarkan, maksudnya kan kepercayaan mereka sendiri, lakum dinukum waliyadin gitu. Nah itu ya, itu dari situ ya, dari tokoh-tokoh pluralis itu awalnya Fridtjof Swan yang beliau menulis soal filosofia perennis, dan salah satu gagasannya adalah Transcendent Unity of Religion. Nanti mungkin teman-teman kalau bisa search di Google ya, Transcendent Unity of Religion, di mana nanti dianggap bahwa semua agama itu nanti akan mengarah kepada ibaratnya piramid, nanti bisa lihat ya, ada gambar segitiganya ya, Transcendent Unity of Religion. Nanti semua agama itu menuju kepada titik pusat yang sama gitu. Nah itu lucu atau uniknya para perennialis ya, filosof
perennialis ya, Transcendent Unity of Religion. Nah, itu beberapa pluralisme gitu ya. Nah, di buku itu Satatan kemudian juga menjelaskan soal 4 format plural apa aja gitu ya, 4 format pluralisme. Yang pertama adalah humanisme sekuler. Nah, man is the measure of all things. Kata-katanya Protagoras kan masalah. Man is the measure of all things. Jadi manusia itu sebagai ukurannya gitu. Terus kemudian sinkretisme, nah, sinkretisme tadi ya, sinkretisme menyatukan atau bahasanya menyatukan berbagai ajaran agama ya, menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, kayak yang dilakukan tadi yang diceritakan Mas Alvin ya, Huston Smith tadi ya yang ikut sholat Jumat. Nah, kalau kata Huston Smith ya kan semua agama itu pada dasarnya baik gitu ya. Nah, sholat Jumat itu juga baik. Jadi kenapa nggak ikut? Nanti datang Jumatan, datang ke gereja dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sinkretisme gitu ya. Terus kemudian ada global theology. Nah, global theology dan transcendent unity of religion. Nah, itu beberapa format pluralisme gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Nanti teman-teman akan banyak mendapati kajian, sebenarnya ringkas saja, tapi itu bisa menjadi suntikan awal ya untuk mendalami soal isu-isu pluralisme, pandangan hidup barat dan sebagainya gitu. Dan nanti di sini memang seperti yang tadi dibilang oleh Mas dan Mbak yang mereview sebelumnya, memang penekanannya kepada pemikiran Profesor Alatas dan Islamic worldview ya. Makanya kemudian Ustaz Anton juga menulis buku makalah yang berkaitan dengan Islamic worldview dan nanti institusionalisasinya di UNIDA ya, di kampus yang dipimpin oleh Ustadz Hamid gitu ya. Nah, itu mungkin ya yang sekilas yang bisa saya mungkin, karena tapi ini teman-teman nanti silahkan ya bisa dicicip saja bagi terutama yang belum membaca, karena di sini ya memang berat ya, ada sisi beratnya tapi ada sisi ringan, ada sisi jenakannya ya. Tapi dari situ nanti kita bisa kalau dulu waktu saya promosi buku ini buku yang akan mengantarkan kita, memantik kita untuk membaca buku-buku yang pemikiran yang lebih berat lainnya gitu. Nah, ini jasanya Ustaz Anton ya, dari buku yang ringan ini yang awalnya katanya cuma catatan ringan, catatan Facebook gitu ya. Terus kemudian ternyata bisa mengantarkan kita ya dengan tulisan-tulisan yang ringan, yang ringkas tapi punya sesuatu yang bernilai gitu ya. Bisa mengantarkan kita ke pemikiran nanti yang lebih dalam lagi gitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Moderator. Siap, terima kasih Mas Tio atas pemaparannya. Alhamdulillah sesi pemaparan dari para panelis sudah disampaikan semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Nah, di sini kan ada para peserta sekitar 7 orang peserta ya. Nah, apabila dari kawan-kawan peserta ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, dipersilakan ya. Ini dari Sayyidi, Rayyan Rizky, terus Muhammad Dalton, Khadijah Eni Astuti, Muhammad Samun Salim, atau Amania. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ini ada ini Mas Dal. Aduh. Ini apa? Disapa kawan-kawan yang di sini. Ya, jadi dewa bukunya di Jogja nih ada Ustaz Yusuf Maulana, terus Ustaz Anton, Mas Dalton gitu ya. Masih muda-muda tapi koleksi bukunya malah sampai sudah di atas 10.000 kan. Nah, luar biasa ini, kita patut belajar sama beliau-beliau. Insyaallah. Gimana teman-teman, para peserta?
Atau kalau misalkan ini ya belum ada dari peserta, Ustadz Antonya ini ya sudah berpindah ke room sebelah ya. Mungkin apa namanya dari para panelis nih, tadi kan sudah menyampaikan ini ya banyak hal seperti gagasan yang ingin disampaikan dari panelis ke panelis lainnya mungkin. Entahlah Man, nggak tahu juga Man. Tapi ini Mas Alvin Azwarni ini kayaknya kita temenin di Facebook ya. Ini gara-gara nge-zoom bareng ini jadi silaturahmi online nih. Ini yang kemarin kalau nggak salah yang komen masalah V60 ya. Iya, bener Mas. Panjenengan sekarang di mana? Di Jogja atau lagi di mana, Mas? Di Sumbar Mas, di Salunto. Oh, rumah saya juga ada di Piungan, Jogja. Jadi ya nanti kalau ke rumah Piungan biasanya mampir ke Ustadz Anton juga. Ya semoga kita bisa bertemu lah di Jogja sambil V60 bareng. Siap. Oh ya, ini berkat ini juga ketemu sama Mas Rahman Satrio. Ini saya juga kangen sama Mas Rahman sebenarnya. Tapi ya kalau udah lulus ya, lagi asik-asiknya kita bermajelis ilmu dengan Majelis Antonia. Terus COVID. Ini balada COVID itu kan, antara konspirasi dan masalah ilmiah gitu kan. Jadi kita apa ya, bercerai gitu, diceraikan oleh pengadilan. Ya besok semoga nanti bisa kajian offline lagi, terus nanti ya walaupun sekarang lagi Omikron ya, tapi ya nanti semoga akan ada kajian, mungkin akan berbuka terus kemudian kajian offline nanti juga mungkin bisa bersama Ustadz Anton, nanti kita bisa kumpul-kumpul lagi nih, jadi bisa berguru langsung. Ada kajian how to read ya Mas di sana sama Mas Yusuf. Ya sama Alumni Jogja ini kan banyak yang kangen kajian Jogja, bukan sekedar kangen ya. Kalau misalnya kayak, jangankan di Kalimantan, Sulawesi atau apa ya, Sumbar aja yang pernah jadi ibu kota negara Indonesia, dan memang pemikir-pemikir pendidikan itu sampai sekarang masih banyak di Sumbar itu. Nah, itu akses keilmuan itu kalau dibandingin Jogja gitu. Ya beda jauh gitu kan. Padahal kan jadi harapannya memang ya masalah online yang akan habis. Kenapa kok misalnya yang lengkap ya yang mana gitu. Kita nyari Sari yang lengkap mana gitu. Apalagi kalau kita nyari kajian Ustadz Anton dan Ustadz Hamid yang lengkap yang mana gitu. Ya. Betul. Iya. Menarik ya ini Mas Rifki. Jadi memang pandemi ini memang walaupun kita apa ya, bisa dikatakan mangkel atau banyak hal yang terhambat, tapi dengan adanya ini kita jadi terbuka pikiran
bahwa kajian hybrid itu sesuatu yang possible, sehingga nanti ke depan, ya memang saya ngerasain banget ya, gara-gara pandemi kami teman-teman Bentala bisa ngaji ke beberapa muridnya Prof. Atas, dan akhirnya bisa bertemu banyak. Di sini juga ada Ustadz Sampun ya, bisa bertemu dengan rekan-rekan jejaring INSIF lain dan sebagainya gitu. Nah, ini ada blessing in disguise ya dari pandemi seperti ini. Nah, dan betul memang kajian di Jogja ini termasuk yang alhamdulillah bagus lah. Maksudnya budaya ilmunya tinggi sehingga kajian-kajian seperti ini marak dan diadakan berbagai macam lembaga, dari Bentala, Baitul Hikmah, terus dari Masjid UNY, terus kemudian dari teman-teman kami dan sebagainya gitu ya. Sehingga ini penting sekali gitu ya. Dan sekarang semakin banyak ya alumni PKU ini sudah semakin banyak untuk membuat kayak apa lagi? Padis, terus apalagi sih? Distat, terus dan beberapa di berbagai daerah ada gitu. Nah, nanti mungkin Mas Rifki sebagai alumni Jogja juga jadi penerusnya Ustadz Anton lah ya. Jadi bahwa kajian-kajian seperti ini disebar gitu ya. Karena kan ya harus ada yang kuliah aja nggak selesai malah di masalah pemikiran Islamnya bisa meneruskan gitu. Tapi kacau. memang penting sih, nanti ada lokus-lokus keilmuan baru di berbagai daerah dan nanti kemudian saling berjejaring ya. Kalau teman-teman lihat sekarang, nah ini ada Ustadz Sampo nih. Selain di INSIS nanti juga ada di Bentala, terus kemudian di macam-macam lah ya, di Pimpin dan lain sebagainya. Kalau itu kan yang sudah senior ya, nanti yang baru-baru sekarang sudah semakin banyak. Nah, ini kalau seandainya kita di berbagai pakar-pakar dari lembaga-lembaga lain gitu. Nah, itu menarik sekali, dan dengan adanya dampak pandemi ini justru kita malah bisa hybrid ya, dan ternyata kita otak kita sudah mulai terbiasa ya untuk kajian online ya, misalnya kita udah kuliah 2 tahun online kan, ternyata ya masih ya kita catch up aja kan, kita mengikuti perkembangan, walaupun memang ada bulan-bulan 1 semester awal tuh agak keberatan, tapi lama-lama sudah mulai terbiasa. Nah, ini sebetulnya bahasanya revolusi media pembelajaran yang kalau kita bisa memanfaatkannya, ini justru itu menarik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi dulu ya. Nah, Mbak Dewi nanya ini ke saya soalnya. Syarat ikut program PKU apa? Nah, apakah harus ada rekomendasi dari orang-orang tertentu atau bisa mendaftar secara individu? Nanti insya Allah mungkin beberapa bulan lagi akan buka ya. Nanti bisa rekomendasi ke orang-orang tertentu, nanti tinggal cari aja kenalan gitu ya. Nah, ini kan sudah jadi pembicara di nanti bisa langsung ke Ustadz Anton. Nanti kalau udah CC-nya Ustadz Anton, dan nanti insya Allah mudah lah masuk gitu ya ke PKU gitu ya. Yang penting sebetulnya istiqomah dan punya keinginan kuat untuk belajar sih ya, gitu ya. Nah, ini monggo Mas moderator, ini ada Mbak Amania bertanya kayaknya ke semuanya. Boleh Mas sekalian dijawab Mas yang saya iya terkait itu ya, kekurangan buku memoir santri pemikiran. Kekurangannya apa ya? Kekurangannya adalah kalau saya mungkin melihatnya bukan kekurangan ya, tapi memang ini adalah catatan. Kalau dilihat nanti mungkin ya ngapunten ya Mas Vicky, memang ada beberapa entah typo ya, ada kalau saya lihat masih ada typo, terus kemudian memang ini tadi mungkin Mas Alvin bilang arsitektonik ya, memang Ustadz Anton juga tipe yang tipe pemikir yang arsitektonik, tapi memang kalau di buku ini memang lebih kayak secara chronologically. Nah, jadi ditulis dulu, kalau nggak salah ada tanggalnya ya di situ ya, ditulis tanggal segini, sehingga memang nanti ini lebih kayak kadang bisa lompat-lompat gitu ya. Nah, nggak satu tema pluralisme sendiri, terus satu tema tentang tazkiyatun nafs sendiri, tapi kayaknya sih kalau saya sekilas baca itu lebih ke kronologikal. Jadi memang kayak kesannya acak gitu ya, lompat-lompat. Tapi itu justru malah jadi penyegaran sendiri sih. Jadi kadang bahas yang
serius, kadang bahas yang santai gitu ya. Nah, itu terus kalau apalagi ya kekurangan yang lain mungkin tadi sih mungkin karena ini memang lebih ke catatan, ini memang apa sifatnya tadi ya. Bahasanya apa ya? Kita kurang puas kalau bahasanya. Kurang puas karena ya cuma ringkas saja. Catatan cuma bahasa ringkas saja. Nah, memang kalau mau dalam nanti harus dibahas di buku atau tulisan-tulisan yang lain gitu ya, yang kalau pengen mendalami. Nah, dan ini sebetulnya menunjukkan kalau sebetulnya betapa produktifnya apa namanya alumni atau orang-orang di PKU, karena memang di sana kan kerjaan utama ya baca, kajian, nulis, diskusi dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar dilatih gitu ya. Nah, bahkan yang ini kan sebenarnya bukan tulisan utama, tugas utama catatan ketika di PKU. Kalau yang tugas utamanya yang judulnya catatan itu apa ya? Makalahnya itu ya. Pokoknya ada makalah soal worldview apa gitu ya. Saya lupa. Nah, tapi ini yang tulisan sampingan aja kemudian bisa kita nikmati dan bisa menjadi tadi ya, kalau saya bilang pemantik kita untuk mengkaji pemikiran Islam lebih dalam gitu ya. Nah, sehingga ini bisa menjadi inspirasi sih bahwa soal menulis dan lain sebagainya yang kurang apa ya? Ya memang saya mungkin nggak bisa begitu menjawab kalau ini. Itu mungkin yang lain bisa menambahkan. Ini ya kalau dicari kekurangan pasti banyak lah kekurangannya. Jadi misalnya kayak buku-buku ini aja ya, atas yang ditulis Profan itu atau budaya ilmu itu pasti ada kekurangan. Misalnya kayak buku budaya ilmu itu kekurangannya ya awalnya tuh sangat menggigit ya, tapi pas masuk bab pertengahan itu mulai banyak cerita-cerita saja gitu. Ya itu kan ceritanya emang motivasi ya. Ya tapi kalau dicari kekurangannya pasti bisa aja, apalagi yang cuman catatan ringan ya. Tapi yang namanya catatan ringan ya ya udah gitu aja, nggak perlu kita cari kekurangannya gitu. Karena ya gampang banget kalau kita kuliti kekurangannya. Salah satu contohnya apa ya, masalah pemikiran ini kan luas ya, terkait misalnya liberalisme. Nah, liberalisme itu bisa merembet kemana-mana, mulai dari akidah itu sampai fikih itu. Misalnya fikih tentang jilbab itu kan, fikih tentang zina atau fikih apa. Nah, itu masalah pemikiran tentang fikih dan liberalisme itu nggak disinggung di buku itu. Padahal kan itu beliau menulis banyak tema tematis tentang liberalisme, beliau nggak nyinggung itu gitu. Ya pasti banyak lah kalau mau kita kulit ya. Tapi ya udah namanya catatan sederhana. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Tio sama Mas Rifki ya. Semoga dari jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi sama Mbak Amania ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para panelis dari Mbak Dewi Setiawati, Mas Rifki Maulana, Mas Alvin Layuardi, dan Mas Rahman Satrio. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah bersedia menjadi panelis pada bedah buku malam hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang juga sudah bersedia hadir untuk ikut dalam bedah buku malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Vicky ya, mungkin ada yang ingin disampaikan Mas? Mungkin terkait agenda berikutnya atau informasi-informasi lainnya Mas? Ya, sedikit aja paling terima kasih ya kepada panelis yang sudah memaparkan banyak hal. Mungkin yang ingin disampaikan dari tim Gaza sendiri, terima kasih pada semua panelis. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah kajian milad ini ada lagi kalau nggak salah ya di pekan selanjutnya sama bulan selanjutnya insya Allah ada. Jadi yang memang kesempatan atau luang dan ingin mengikuti tema-tema yang akan datang, silakan bisa join kembali. Itu saja sih. Terima kasih Usman, terima kasih Mbak Dewi, Rifki, Mas Tio, Alvin, dan penonton yang tertib sudah ini ya, sudah kembali. Ya terima kasih. Itu saja. Oke, siap Mas. Nah, jadi kawan-kawan,
dalam waktu dekat, mungkin 2 pekan lagi, Gaza akan mengadakan bedah buku lagi. Jadi pantau saja sosial medianya, baik Instagram ataupun Facebook-nya ya. Nah, alhamdulillah acara pada malam hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita paparkan bersama tadi, kita diskusikan malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair kepada kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman semua. Oke, sama-sama nih. Monggo. Oke, monggo selamat beristirahat semuanya. Oh ya Usman, udah pergi Usman ya. Ya udahlah. Mau nyapa si Usman tadi. Sama UPN masih berantem. Ya, lupa aku nyapa Usman tadi. Apa-apa. Monggo teman-teman yang mau tinggalkan. Ya Rif, sehat mbok lah. Alhamdulillah lah. Ya insya Allah ada rencana balik Jogja, Fik, tapi ya nggak bisa dipastikan lah ya. Ya santai lah ya. Satu saat juga tak mengapa. Ya bukan masalah sama-sama. COVID, tapi belum tahu apa ya. Ya itu kan ada hubungannya masalah takdir juga kalau Sampai kapan ya? ya. Apa gimana buku-buku di Jogja, Fik? Maksudnya apa ya? Masalah penjualan buku atau apa semenjak COVID ini, penulisan antum juga gitu. Itu kan ada yang tikar, ada yang bangkit tikar, kembang tikar. Iya, katanya mulai menurun sekarang itu buku itu. Kecuali buku anak. Kembangan paling besar buku anak selama pandemi memang. Mungkin karena ini ya, karena orang tua khawatir ya lihat gadget, terus pindah ke buku paling. Itu sih paling kita naik. Oh ya, buku anak antum ada yang kayak kartu-kartu ini, misal kartu belajar bahasa Arab, ada gambarnya ini unta, ini apa, tapi pakai bahasa Arab gitu. Ada nggak? Aku jarang ngejual buku anak ya. Tapi kalau ada yang nanya sih biasanya carikan sih. Oh, gitu. Dicarikan nanti kalau misal. Ya udah, ya Rif sudah membersamai. Kemarin ada salam dari Yuri. Yuri kan kemarin sebenarnya salah satu panelis ya, tapi operasi kemarin habis operasi. Nggak bisa. Makanya kemarin sakit. Akhirnya ya? Nah aku nyari pembicara ada Dewi tadi kan beberapa opsi gitu. Ya gitulah. Ya adalah buku antum minta naskah tapi nggak tahu mau nulis apa. yang bisa ditulis saja. Yes, ya makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.